Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pagi hari ini melalui ibadah online secara virtual. Mari anak-anak yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus untuk ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali melalui ibadah online secara virtual. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan pimpin kiranya ibadah pada pagi hari ini berkenan dan muliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi setiap hamba yang bertugas mimpin pujian menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya pujian dan firman yang kami dengar itu menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini online secara virtual di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik. Ayo kita mulai menuju Tuhan.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Sekarang Cici akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan tidak pernah terlambat. Cici mau tanya dulu, siapa adik-adik di sini yang pernah terlambat? Baik itu terlambat sekolah, atau terlambat untuk mandi, terlambat makan. Ayo, boleh angkat tangan.
Nah, Cici juga termasuk orang yang pernah terlambat, beberapa kali terlambat. Nah, adik-adik, kalau manusia itu cenderung memiliki kemungkinan untuk terlambat, bagaimana sih dengan Tuhan? Nah, kita tonton dulu satu video ya. Berikut ini tentang Tuhan Yesus yang kesannya dalam tanda kutip sengaja untuk menunda atau sengaja untuk terlambat. Kita simak videonya ya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil Engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik sudah nonton tadi videonya. Cici mau tanya untuk tahu kalian menyimak atau enggak ya. Siapa nama orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Benar, Lazarus. Nah, Lazarus ini saudaranya siapa? Ada dua orang, dua-duanya depannya M, Maria dan Marta. Nah, jadi video tadi berkisah tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Adik-adik, kalau tadi kalian sudah simak videonya, jadi ceritanya adalah ada Lazarus, kisahnya ya, tokohnya ada Lazarus, ada Maria, dan ada Marta. Nah, Lazarus ini sedang sakit, adik-adik, dan sakitnya bukan sakit yang ringan, tapi sakit yang berat, gitu, karena dibilang bahwa penyakit ini menimbulkan kematian, jadi suatu penyakit yang berat. Ketika Maria dan Marta menyadari bahwa adik mereka sakit yang cukup berat, akhirnya mereka menyampaikan pesan lewat orang lain ke Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar, kalau tadi kalian lihat videonya atau nanti kalian baca ya, Tuhan Yesus kesannya agak terlambat. Nah, kita mau buka ya, Cici akan bacain lagi supaya kalian lebih paham. Nah, ada di ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu atau penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 6-nya, namun setelah didengarnya, jadi setelah ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Lazarus sakit, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ya Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, adik-adik baca di sini atau simak bahwa ada kata sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Nah, adik-adik, kesannya kalau dari firman Tuhan berkata sengaja, kesannya Tuhan Yesus kok menunda ya, kok Tuhan Yesus sengaja terlambat untuk datang. Kalau kalian simak tadi videonya, setelah Lazarus mati, Tuhan Yesus baru datang. Jadi Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, 2 hari kemudian Tuhan Yesus baru pergi. Gitu. Tuhan Yesus menunda dulu 2 hari lagi di tempat ia berada. Jadi ketika Tuhan Yesus sampai di tempat di mana Lazarus tinggal, ternyata Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan. Nah, di sini kesannya kalau kita baca kita bingung, kok Tuhan Yesus sengaja ya? Nah, tapi clue-nya ada di ayat yang sebelumnya, ayat 4 yang kita sudah baca tadi, bahwa Tuhan Yesus bilang lewat penyakit Lazarus, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, singkat cerita akhirnya Tuhan Yesus datang ke tempat di mana Lazarus dikuburkan. Adik-adik, di sana ada Marta duluan yang datang kepada Tuhan Yesus, kemudian Maria pun akhirnya datang. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat bagaimana, jadi Tuhan Yesus posisinya waktu itu adalah sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Sehingga kalau kalian baca adik-adik dan lihat di video tadi, Tuhan Yesus menangis adik-adik. Tuhan Yesus sedih sekali ya melihat bahwa Maria, Marta, dan juga semua orang yang di situ menangis. Akhirnya Tuhan Yesus juga menangis. Nah, Tuhan Yesus setelah itu akhirnya memanggil Lazarus, dan Lazarus akhirnya dibangkitkan. Nah, adik-adik, apa sih maksud Tuhan Yesus menunda kedatangannya gitu? Kenapa sih Tuhan Yesus gak datang ketika Lazarus masih hidup? Kenapa harus saat mati? Nah, disitulah maksud Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit Lazarus tidak akan mendatangkan kematian, tetapi penyakit Lazarus akan menyatakan kemuliaan Allah, bahwa Tuhan Yesus itu ada Allah yang mampu melakukan hal yang gak terbayangkan. Nah, adik-adik,
di sini Cici mau tanya nih, tadi Cici kan awal ditanya ya, kira-kira Tuhan pernah nggak sih terlambat? Nah, bagaimana dengan kita masing-masing adik-adik? Pernah nggak sih kalian berdoa tentang satu hal dan rasanya kok Tuhan nggak jawab sih? Atau kesannya kok Tuhan terlambat nih? Ya Tuhan kok nggak jawab? Aku berdoa udah lama, tapi Tuhan nggak jawab. Tuhan belum jawab. Ya, kesannya Tuhan menunda. Tuhan sengaja untuk terlambat. Nah, adik-adik, yang Cici mau tekankan di sini adalah kita harus mengetahui bahwa waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Ya, jadi misalnya gini, Tuhan itu belum jawab doa kita. Nah, jangan sampai kita otomatis bilang, Tuhan terlambat nih. Kalian harus ingat, Alkitab berkata bahwa waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Nah, adik-adik, jadi apa sih Cici yang harus kita lakukan gitu supaya saat kita menunggu waktunya Tuhan? Nah, ada 2 poin yang Cici mau kita sama-sama belajar ya. Yang pertama adalah di saat kita menunggu waktunya Tuhan, menunggu Tuhan menjawab doa kita. Yang pertama adalah adik-adik kita harus tetap berdoa ya. Kalau kalian ada satu permohonan, Tuhan, papa mamaku dipecat, mereka butuh pekerjaan, tolong Tuhan. Ya, sekalipun sampai saat ini mungkin belum ada jawaban, tapi Tuhan mau kita tetap berdoa. Ya, karena Tuhan berkata bahwa siapa yang mencari, siapa yang mengetuk ya, siapa yang berdoa berseru kepadaku, Tuhan pasti akan jawab. Nah, jadi tetap berdoa ya. Dan yang kedua, selain berdoa adalah setelah kita berdoa, kita panjatkan permohonan kita juga harus adik-adik kita baca percaya. Kita juga harus memiliki iman yang kuat, adik-adik, iman yang teguh, sehingga apapun yang terjadi, sekalipun rasanya Tuhan terlambat nih, ya, kita tetap punya iman, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Bukan seperti apa yang kita kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, sampai di situ firman Tuhan, ada satu ayat hafalan untuk kalian, ya. Ada di Yohanes 11 ayat 25 yang berbunyi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, itu ayat hafalan untuk minggu depan. Kalian bisa hafalin dan kalian bilang ke mama kalian, mama aku mau ayat hafalan. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi ingat adik-adik, di sini kita harus tetap berdoa sama Tuhan, kita harus tetap percaya sama Tuhan, dan kita harus tetap beriman sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik, dan pasti mujizat terjadi. Nah, semuanya kita mau akhiri ibadah kita minggu ini. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, Cici akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk ibadah sekolah minggu yang kami boleh lakukan. Terima kasih Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekalipun kami masih beribadah lewat online, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir dalam ibadah kami, dan Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan setia boleh beribadah. Tuhan memberkati mereka di dalam sekolah, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam segala hal yang mereka doakan dan mereka harapkan, biar Tuhan yang menjawab seturut dengan waktu-Mu. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak pernah terlambat, tapi Allah yang selalu tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk seluruh guru-guru sekolah minggu, juga untuk Cici dan Koko yang melayani, baik dalam ibadah ini maupun yang mengedit video ini. Tuhan memberkati. Berkati juga untuk orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka juga dalam pekerjaan dan dalam kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan, biar minggu depan kami boleh kembali beribadah lagi, biar Tuhan juga yang memulihkan Indonesia dari pandemi virus COVID ini. Bapak yang baik, sekian dari doa kami, biar ibadah kami dan doa kami ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, demikian ibadah kita di pagi hari ini. Semuanya, jangan lupa untuk minggu depan kita beribadah kembali. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Bye.